Halo semua, kembali bersama saya William Edison. Hari ini kita ada di segmen WE Roasting, yang mana segmen ini kita akan coba praktek untuk merosting dengan topik hari ini yaitu roasting profile untuk keperluan manual brewing. Ini kita angkat karena memang kebutuhan untuk manual brew itu sekarang lagi ramai-ramainya sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita merosting sehingga hasilnya bisa cocok untuk manual brew? Kita simak di selanjutnya. Sebenarnya ada 4 hal yang bisa kita jabarkan untuk sebelum kita memulai merosting. Pertama itu adalah kita harus tahu dulu manual brew itu apa? Apa yang dicari orang dalam segelas manual brewing? Oke, jadi pertama, manual brew itu adalah orang brewing dengan alat yang sederhana, contohnya misalnya V60 ataupun misalnya ada Chemex dan lain-lain. Ada banyak banget alat yang dipakai untuk brewing. Nah, apa yang dicari orang dalam segelas manual brew? Biasanya dalam segelas manual brew itu orang senang dengan rasa aroma yang muncul, tidak terlalu pahit, tidak terlalu asam, rasanya cukup kompleks dan tentu saja rasanya itu akan smooth. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam manual brew biasanya orang juga menghindari kopi yang terlalu gelap ataupun levelnya terlalu tinggi. Biasanya kalau yang terlalu gelap itu cenderung rasanya lebih coklati sama bodinya tinggi. Sedangkan aroma dan rasa dari kopi itu akan banyak yang hilang. Berarti kita tahu informasi pertama, level dari roastingan untuk manual brew itu adalah jangan sampai levelnya terlalu dark. Berarti kita bisa pakai levelnya medium ataupun medium light, ataupun bahkan ada beberapa orang yang suka levelnya di light. Jadi kita harus tentukan itu dulu. Terus yang kedua adalah konsep dari profiling untuk roasting ini. Sebenarnya di dalam roasting itu ketika kita udah mengetahui tujuan akhir dari kopi yang ingin kita capai, kita punya 3 metode dari sisi waktu. Dilihat dari sisi waktu untuk merosting. Dengan waktu yang lebih pendek kita biasa sebut dengan fast roast, yang mana memang tujuannya untuk mengejar asam atau acidity dari kopi itu akan lebih keluar. Terus yang kedua kita sebut sebagai complex roast, yang mana akan menghasilkan karakter rasa yang lebih kompleks, yaitu biasanya di levelnya adalah medium. Dan terakhir adalah slow, yang mana levelnya biasanya lebih dark. Dengan waktu yang lebih panjang kita roasting, warnanya cenderung lebih gelap dan menonjolkan karakter body dan sweetness dari kopi itu. Oke, jadi 2 hal tersebut itu akan menentukan hasil akhirnya. Baru kita lanjut lagi ke hal yang ketiga, yaitu roasting plan. Yang mana roasting plan ini mencakup hal yang pertama dan kedua tadi. Kemana kita mau membawa karakter rasa kopi ini sampai di mana, dan baru kita tuliskan di dalam planning roastingnya. Baru yang terakhir itu adalah proses roastingnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke tahap yang ketiga tadi, yaitu roasting plan-nya seperti apa. Oke, sekarang saya sudah punya roasting log di sini. Saya akan plan untuk kopi yang akan kita roasting hari ini. Hari ini tanggal 12 Agustus 2021. Ini roast yang pertama. Ini cuaca hari ini, ntar kita isi roasternya WE. Nah, kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Arabica Kerinci natural. Kita akan roasting sebanyak 500 gram. Tidak dalam kondisi full batch untuk mesin W600 ISE ini. Planning charge temperatur saya itu di 190. Ini sisanya akan muncul ya. Plan saya adalah saya charge-nya di 190 derajat dengan power awal itu 3 kPa. Airflow dari awal saya pakai di angka 2 klik. Selanjutnya saya akan roasting sampai menit ke 1. Itu power saya naikkan lagi ke angka 5. Airflow tidak diapa-apain. Dan 130 saya naikkan ke angka 6. Yang mana untuk kapasitas charge 500 gram, angka 6 ini sudah cukup besar, termasuk high
power untuk mesin W600i ini. Terus pada sekitar menit ke-5 saya akan kurangin power dari 6 ke 5 lagi, 5 kPa. Ekspektasi saya sekitar menit 4 sekian sampai 5 ini udah masuk ke karamelisasi, sehingga saya kecilkan sedikit api untuk memperpanjang fase karamelisasinya. Dan airflow saya akan besarkan ke angka 3 sorry, karena pada proses ini ada proses pembuangan asap yang cukup banyak. Saya harus bantu dengan airflow yang sedikit lebih besar. Dan sisanya saya akan melihat kondisi kopinya seperti apa tanpa mengurangi api lagi, kecuali ntar ketika saya merasa apinya terlalu besar, saya akan kurangin pada saat roasting itu berjalan. Prediksi saya antara menit ke-8 sampai menit ke-9 itu terjadi first crack. Saya akan develop kopi ini karena ini prosesnya natural. Saya ingin mengejar juga proses natural dan kita ingin manual brew. Proses natural itu adalah kopi yang memiliki karakter rasa buah yang sangat mantap, sangat bagus, sehingga akan terlalu waste kalau misalnya kita roastingnya terlalu gelap. Dan juga perlu diperhatikan bahwa kopi yang natural itu cenderung pada saat masuk first crack itu warnanya sudah sedikit mengarah ke medium, sehingga kita dalam development itu tidak terlalu lama juga. Saya akan develop sekitar 1,5 menit sampai 1 menit 45 detik saja dari first crack, dengan kenaikan suhu dari first crack antara 10 sampai 12 derajat Celcius saja. Oke, berarti dalam plan ini saya ada data bahwa 8.30 sekitar 8 sampai 9 first crack saya akan tambahkan 1,5 menit sampai 1 menit 45 detik, dan saya akan mengejar warna light medium. Nah, warna light medium itu saya kembali lagi ke sini ya, sekitar di warna 65. Ntar kita akan cek. Ini adalah roasting plan kita untuk merosting kopi ini. Sambil jalan saya akan panaskan dulu mesinnya. Sambil saya siapkan kopi, dari green bean-nya saya bisa mengecek pertama dari segi aromanya. Aroma fermentasinya itu enak banget. Saya harap ini kopinya tidak over. Sebenarnya saya udah sempat coba roasting, ini memang karakter rasa buahnya luar biasa mantap, sehingga memang sangat cocok untuk kita pakai untuk manual brew. Sambil kita nunggu suhunya sampai di 190 yang kita inginkan, baru kita mulai cas roasting. Oke, pada saat pemanasan untuk pertama kalinya, biasanya di sini ada 2 indikator suhu. Ini suhu drum yang atas namanya T1, yang T2 temperatur yang kedua itu suhu beans. Nah, yang menjadi patokan kita itu lebih ke suhu beans. Sekarang kita akan mencatat manual yang di sini adalah bean temperatur. Jadi patokannya adalah T2. Ini T2 kecil kan? Kita bisa di sini kita bisa setting biar dia tulisannya jadi besar. Nah, di sini T2 di sini, jadi sekarang 160 derajat. Kita akan tunggu sampai 190 derajat baru kita charge beansnya. Perlu diingat juga untuk semua mesin sebenarnya pada saat pertama kali mesin dinyalakan, itu suhu sebenarnya belum cukup stabil. Sehingga kalau saran dari kita, kalau kita charge-nya mau 190, biasanya saya akan naikkan dulu ke 200. Dari suhu 200 itu saya turunkan lagi apinya, kecilkan, dia akan turun stabil di 190. Setelah udah stabil, baru saya mulai cas beansnya, sehingga suhu ruang di dalam mesin itu akan
panasnya akan lebih stabil. Sambil kita nunggu 200, baru saya kecilkan apinya, tunggu 190 baru kita charge. Sekarang suhunya sudah 197, udah mendekati 200. Saya akan kecilkan dulu apinya. Saya turunkan ke angka 6. Ya, ini masih akan cenderung naik karena dia perlu penyesuaian. Setelah itu dia suhunya akan turun sampai 190, baru kita mulai charge kopinya. Oke, sekarang suhunya 190 derajat. Saya charge di sini dulu. Ya. Ini oke, saya akan rilis timer. Timer, tutup. Oke, sesuai dengan plan saya, power 3. Sini saya ke angka 3. Di sini 3. Oke, kedua adalah airflow 2. Ini 2, 1, 2. Ada 2 lubang. Lubang kedua dari bawah. Itu angka 2. Oke, sambil nunggu suhunya dia akan turun. Ini akan turun, suhu 190 derajat turun. Saya akan mencatat mulai dari menit pertama. Menit pertama saya akan catat suhunya, dan habis itu sesuai plan saya, power saya akan naikkan ke angka 5. 1 menit 30 naik ke angka 6. Oke, ini udah 1 menit. Oke, 101 saya apinya besarkan ke angka 5. Oke, ini masih turun, belum turning point. 95,7 turning pointnya. 95,7 menit 1.26. 1.30 196 saya apinya ke 6, baru saya catat di sini 96. Jadi turning point udah lewat, sisanya tinggal catat. Api ke-5 saya turunkan sedikit, angka 5. Airflow ke angka 3. Ini udah karamelisasi 150. Dry end saya tulis di 150 di menit 5:10. Ya, siap-siap. Ini udah 1 menit 45 detik dari first crack. 7. Airflow. Oke, sekarang udah selesai kita roasting. Warnanya kita coba lihat dulu, sekitar di 65 ya, di antara ini. Jadi secara warna sudah cukup seperti yang kita planningkan. Tapi kalau dari data roasting tadi, kita sedikit lebih mundur, agak telat dari perkiraan awal sekitar 8-9 menit. Ternyata dia first cracknya di sekitar menit ke 10.30 tadi, 10.30. Jadi ada mundur. Itu dikarenakan api di bagian belakang itu powernya agak kurang. Jadi untuk memperbaiki ini, kalau pengen kita waktunya sedikit lebih pendek, kita bisa apinya itu pada saat menit ke-5 kita turunkan sedikit. Dari tadi 5 kita turunkan ke 5 kita turunkan ke 5,5. Jadi dia waktunya akan lebih pendek. Nah, itulah cara kita untuk memperbaiki kalau memang kita sudah ada data seperti ini. Bayangkan kalau kita roasting tanpa data, gimana cara memperbaiki ini? Hampir bisa dibilang hanya pakai feeling. Nah, ketika pakai feeling, kita tidak bisa jadi acuan. Oke, itu cara kita melakukan profile roasting untuk manual brew. Hasilnya akan kita coba dengan pakai metode manual brew. Sekian untuk video kali ini. Apabila ada komen mengenai kopi ini, silakan bisa komen di bawah. Kalau bermanfaat, silakan bisa di like dan subscribe ataupun di share biar memberikan manfaat ke yang lainnya. Terima kasih dan salam kopi Nusantara.